Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi saudara-saudari yang terberkati dengan pelayanan kami, dapat membantu kami mengembangkan pelayanan ini dengan membagikan video ini, like, dan mensubscribe channel ini. Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membawakan tema yang sedikit santai buat kita sekalian. Tema ini sebetulnya lebih kepada nasionalisme kita beragama di Indonesia ini. Saya terdorong untuk membawa tema ini karena saya membaca di YouTube, terutama untuk channel-channel saya seperti itu. Kenapa ya orang begitu cepat untuk memaki agama orang lain, untuk menghina umat agama lain, memaki sesembahan agama lain? Ini membuat saya sedih. Saya juga pernah belajar Islamologi pada tahun 1994 ya, tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Tentang Islam yang berdakwah tapi rahmatan lil alamin. Tapi sekarang ini saya lihat situasinya sangat berbeda sekali. Begitu mudahnya orang saling menghina, saling memaki agama sesamanya, sesembahan sesamanya. Kenapa? Apakah itu karena diajarkan agamanya? Contohnya, orang Kristen apakah diajar untuk memaki agama Islam? Saya sebagai orang Kristen dan sebagai penginjil tidak pernah diajarkan seperti itu. Bahkan diajar untuk mengasihi. Demikian juga ketika dulu saya belajar tentang Islamologi. Ya, tidak ada diajarkan untuk memaki, menghina agama lain. Tidak ada. Dan bahkan ini yang pernah saya pelajari. Surah 6 Al-An'am ayat 108. Saya akan bacakan terjemahannya di terjemahan Kemenak. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Pada kalimat yang di atas, di sini jelas sekali dikatakan, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas, tanpa dasar pengetahuan. Jadi, ayat Al-Quran ini sekarang ini menurut saya sebagai orang Kristen saya lihat itu terwujud. Ya, ini yang sedang terjadi. Orang saling memaki agama sesamanya. Orang saling memaki sesembahan sesamanya. Sebagai contoh, kita lihat video yang pernah ditampilkan oleh Felix Xiao ketika dia membahas agama Tuhannya agama yang lain, atau video-video seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat ada reaksi juga dari orang-orang Kristen, seperti Yusuf Mandubulu bikin video seperti ini, menghina Tuhannya orang Islam. Demikian seterusnya, demikian seterusnya. Artinya apa? Apakah memang dakwah itu atau penginjilan itu adalah saling menjelekkan? Sebagai penginjil saya katakan tidak. Saya tidak pernah diajari untuk menjelekkan agama orang lain. Dan saya percaya, ya teman-teman muslim saya pun yang benar-benar seorang dai, pendakwah, yang mensiarkan Islam, saya yakin mereka juga mentaati ayat Al-Quran tadi. Saya teringat kepada sebuah hadis ketika Nabi Muhammad mengatakan, termasuk dosa besar adalah menghina atau memaki orang tua sendiri. Kemudian ada seseorang yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang memaki orang tuanya sendiri? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ketika orang itu memaki ayahnya orang lain, maka orang lain itu akan memaki ayahnya. Ketika orang itu memaki ibunya orang lain, maka orang lain itu memaki ibunya.
Menurut saya ini hadis yang sangat bagus untuk semua agama apapun. Kenapa? Karena kita harus menyadari kalau kita menghina orang tuanya orang lain, maka orang lain itu akan berbalik menghina orang tua kita. Nah, sekarang kalau kita ganti contohnya, kita maknai contohnya orang tua tadi adalah agama kita atau Tuhannya kita. Coba hadis ini kita maknai tadi ya, Tuhan tadi itu dengan orang tua tadi dengan Tuhannya kita atau agamanya kita. Kalau kita menghina agama orang lain, maka orang lain berpotensi menghina agama kita. Kalau kita menghina Tuhannya orang lain berpotensi menghina Tuhannya kita. Apakah dakwah itu harus saling menghina? Apakah penginjilan itu saling menghina? Jadi generasi ini sudah sangat rusak menurut saya. Seakan-akan yang benar itu dalam berdakwah adalah menghina Kristen. Seakan-akan penginjilan yang benar itu adalah menghina Islam. Ini salah, saudaraku. Kedua agama ini tidak dibentuk untuk saling menghina. Kedua agama ini agama besar yang dibangun dengan toleransi tinggi. Jadi kita harus belajar ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh buat umat muslim. Ya. Terutama buat mereka yang suka menghina di channel saya. Berkomentar maupun di channel-channel yang lain. Ini buat pelajaran kita semua. Ketika Sunan Kudus mensiarkan Islam di Jawa Tengah, beliau begitu menghormati kaum Hindu. Beliau tidak pernah menghina orang Hindu. Saat itu mayoritas agama di Jawa Tengah itu Hindu, terutama daerah Kudus. Orang Hindu menghormati sapi. Dan Sunan Kudus tidak mau orang-orang yang baru masuk Islam itu berbalik menghina Hindu, tidak mau. Oleh sebab itulah Sunan Kudus memberikan perintah supaya orang Muslim di Kudus tidak makan daging sapi untuk menghormati umat Hindu. Dan nyatanya apa? Syiar Islam tetap jalan di Kudus. Dan bahkan Islam menjadi mayoritas di Kudus. Ini toleransi yang sangat luar biasa. Artinya ketika kita mendakwahkan agama kita, iman kita, tidak perlu kita menyerang keyakinan orang lain. Apa yang terbaik dari agama kita, itu yang harus kita nyatakan. Seperti orang Kristen contohnya. Ya. Firman Tuhan mengatakan, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kalau kau tidak ingin orang lain menghina agamamu, jangan hina agama orang lain. Kalau kau tidak ingin rasanya di dalam hatimu tergores kalau orang menghina Tuhanmu, jangan hina Tuhannya orang lain. Islam adalah agama yang memiliki dogmatika mensiarkan agama sebagai agama yang terakhir. Itu dogmatika Islam. Artinya, jika siar Islam ini atau dakwah Islam ini diambil, maka itu mengurangi dogmatika Islam itu sendiri. Akhirnya Islam harus mensiarkan agamanya sebagai agama yang terakhir. Kristen, ya, dari sejak semula diperintahkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus. Memberitakan Injil supaya Injil itu menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Jika penginjilan ini diambil, maka ini akan mengurangi dogmatika Kristen itu sendiri. Artinya kedua agama ini adalah agama yang misioner. Tidak bisa dilarang untuk berdakwah. Tidak bisa dilarang untuk menginjil. Kenapa? Karena kedua agama ini adalah agama yang misioner. Tetapi, haruskah ketika kita menyadari kedua agama ini adalah agama yang misioner, maka kita saling menjelekkan? Kalau kita saling menjelekkan, berarti kita melanggar perintah agama kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi di surat Al-An'am ayat 108. Itu dari pihak Islam. Dari pihak Kristen. 1 Petrus 3 ayat 15.
Harus dengan lemah lembut dan hormat. Lemah lembut dan hormat. Bagi teman-teman muslim, ya, kekuatan dakwah Islam itu ada di surat An-Nahl 125. Bisa teman pelajarin sendiri di situ. Jadi, sudah ada landasannya masing-masing untuk berdakwah dan memberitakan Injil. Ini harus kita pikirkan untuk generasi kita, supaya bangsa ini, ya, semakin beragama, bukan semakin terkoyak. Harusnya semakin beragama, bangsa ini harus semakin kokoh dalam persatuan, saling menghormati, bukan saling memaki. Saya penginjil dari semenjak tahun 1994, saya ditahbiskan sebagai penginjil. Dan saya tidak bisa dilarang untuk menginjil, karena itu tahbisan saya. Celakalah saya jika saya tidak memberitakan Injil. Itulah bunyi tahbisan saya. Tetapi, apakah ketika saya memberitakan Injil, saya menghina agama yang lain? Terutama agama Islam? Tidak. Saya teringat peristiwa tentang mualafnya Richard Lee dan Bonbon Santoso. Memang ketika mereka berdua ini murtad, ada rasa tergores di hati saya. Dan saya percaya teman-teman Kristen yang lain pun mungkin ada rasa tergores di hatinya. Kenapa? Karena agama itu telah menjadi bagian dari identitas kita. Ketika ada seseorang yang meninggalkan agamanya, ada rasa terluka di hati. Tetapi itu perasaan yang kerdil dan primitif. Kita harus tinggalkan seperti itu. Kenapa? Karena kita harus menghormati dan menghargai setiap orang mengambil keputusan bagi dirinya sendiri, terutama agamanya yang berkaitan dengan akhirat. Nah, yang mau saya soroti adalah Ustadz Dery sebagai pendakwah. Luar biasanya yang saya tahu, Ustadz Dery ini tidak pernah menjelek-jelekkan agama Kristen atau agama yang lain. Tidak. Tetapi sebagai seorang dai, dia kan selalu mendakwahkan agamanya. Dia kan selalu bertanya kepada orang, contohnya seperti ini, kapan mualaf? Kapan mualaf? Itu ciri khas Ustadz Dery. Dan kemudian mungkin saja dengan pertanyaan itu orang jadi bertanya, Islam itu apa? Ini strateginya. Dan menurut saya ini strategi yang bagus, tanpa harus menghina agama lain. Kenapa? Ya karena memang seperti itu. Ini saya bangga dengan Ustadz Dery. Walaupun memang pada saat ada yang berpindah agama, tentulah ada rasa terluka. Sama seperti contohnya dulu ketika Timur Timur, ya, mereka mengambil sikap keluar dari Republik Indonesia, dari NKRI. Ya saya sebagai bangsa Indonesia, dan saya tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia merasa terluka, hatinya tergores. Kenapa? Merasa tertolak, karena kebangsaan itu bagian dari identitas kita. Ketika Timur Timur merdeka, ada rasa tergores, padahal ya memang itu hak mereka untuk merdeka. Demikian juga dengan agama. Ketika orang meninggalkan agama kita, ada rasa tergores dalam hati kita. Karena agama itu telah menjadi bagian dari identitas kita. Kita merasa tertolak sebagai penganut dari agama itu ketika orang lain meninggalkan agama kita. Itu pasti ada. Tetapi pikiran seperti itu harus ditinggalkan. Kita harus maju lebih moderat lagi cara berpikirnya. Dan pikiran kekanak-kanakan seperti itu harus ditinggalkan. Apalagi di zaman sekarang ini. Setiap orang berhak untuk memilih baginya imannya sendiri. Tetapi jangan hal itu membuat kita saling memaki, menghina satu sama lain. Karena tidak ada dari kedua agama ini yang memberi celah atau pintu untuk saling menghina. Tidak ada. Orang yang taat Islam, yang taat kepada agamanya, saya percaya dia harus taat kepada surat 6 ayat 108 tadi. Dan kepada hadis yang saya katakan tadi. Dan orang Kristen harus taat kepada perintah kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Kau tidak boleh, kita tidak boleh memaki orang lain yang menghina agama kita. Nggak boleh. Pernah ada satu video dari Edis TV yang pernah saya lihat. Kenapa dia mendiskreditkan Islam? Karena dia merasa dendam karena Zakir Naik di Indonesia, mendiskreditkan Kristen. Nah, seperti ini yang tidak boleh. Harusnya Edis TV berpikir dengan kasih, dia nggak boleh membalas seperti itu. Jadi kita harus sama-sama
memegang keyakinan agama kita masing-masing untuk mendakwahkan agama kita, untuk memberitakan Injil, tanpa harus saling memaki. Saya kadang-kadang melihat channel-channel yang seperti ini, kata-katanya begitu kotor, orang membela agamanya. Itu apa ya saya katakan? Seperti orang yang tidak beragama. Yang Kristen, yang Islam sama saja. Ini memecah bangsa ini, memecah persaudaraan. Kita harus menyadari bahwa bangsa ini ya, dibangun dengan keragaman, dengan saling menghormati. Jangan Anda merasa benar dengan agama Anda sendiri, Anda menghina agama orang lain. Itu bukti bahwa Anda sendiri tidak paham dengan agama Anda. Kita harus kembali kepada keluhuran ajaran agama kita. Berhenti saling berhenti saling memaki, berhenti saling menghina. Ajarkan agamamu dengan kasih. Siarkan agamamu seperti yang diperintahkan oleh agamamu. Saya percaya kedua agama ini memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Saya bukan penjilat. Teman-teman Kristen bisa lihat semua video saya. Teman-teman Muslim juga bisa lihat semua video saya. Konsistensi saya pada kebenaran Injil. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Itu konsistensi pengajaran saya. Tetapi bukan berarti saya akan menghina saudara-saudara saya. Tidak. Atau merendahkan saudara-saudara, tidak. Sebagai seorang reform, saya diperlengkapi dengan pengajaran bahwa hanya karena anugerah Tuhan seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tugas saya sebagai seorang penginjil adalah memberitakan Injil tanpa kasih karunia dari Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika bukan Bapa yang menariknya kepadaku. Firman Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Firman Tuhan Yesus. Sebagai seorang reform, saya diperlengkapi. Memberitakan Injil adalah keharusan. Mendiskreditkan agama orang lain tidak boleh. Dilarang keras. Karena tidak ada kebenaran di dalam sikap yang seperti itu. Hidup kita tidak lama di bumi ini. Mari kita membangun kedamaian, terutama yang beragama Kristen. Ingat firman Tuhan. Jika hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau berdamai dengan setiap orang. Jangan menghina agama orang lain. Jangan menghina Tuhan agama orang lain. Engkau bukan orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan jika engkau menghina agama orang lain, jika engkau menghina Tuhannya orang lain. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Jika engkau menganggap dirimu anak Allah, maka engkau harus membawa damai ke tengah-tengah bangsa ini. Hentikan semua perpecahan, beritakan Injil dalam damai sejahtera. Jangan menghina nabi agama lain, jangan menghina Tuhan agama lain, jangan menghina agama lain. Karena kedua agama ini tidak mengajarkan yang demikian. Ada yang bertanya kepada saya, apakah dengan menginjil cara demikian kau memenangkan jiwa? Saudaraku, memenangkan jiwa itu bukan pekerjaan manusia. Memenangkan jiwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan hati seseorang yang keras dan berdosa untuk menerima Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus.
Saya hanyalah seorang hamba yang memberitakan firman Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pekerjaanku tidaklah sama sekali sia-sia. Ada yang dimenangkan Tuhan. Tanpa saya menghina agama lain, ada yang dimenangkan Tuhan dari pelayanan saya. Dari tahun 1994 saya melayani, ditabiskan sebagai seorang penginjil. Ke daerah kemana saya pergi, saya memberitakan Injil dalam bisnis saya. Saya menjadi sahabat bagi teman-teman muslim saya. Firman Tuhan berkata seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika saya memberitakan Injil maka saya menguasai diri, supaya jangan ketika saya sehabis memberitakan Injil saya sendiri ditolak. Itu firman Tuhan. Saya juga pernah belajar Islamologi, tetapi bukan untuk menyerang atau mengkerdilkan atau mendiskreditkan agama lain, tidak. Tapi untuk saling memahami, menjembatani pemikiran yang berbeda di antara kedua agama ini, sehingga ada saling pengertian. Ketika ada saling pengertian, ada dua pilihan: percaya Injil atau tidak. Dan ingat, seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus hanya karena kuasa Roh Kudus. Saya pernah tahun 97 ada dua orang datang kepada saya, suami istri. Kami bercerita tentang agama dan akhirnya saya memberitakan Injil kepada mereka dan mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Di depan saya mereka berdoa. Tapi apakah mereka benar-benar menerima Tuhan Yesus? Sampai pas kembali ke Solo, yang istri kembali ke Islam, yang Kristen nggak jelas agamanya. Sampai akhirnya sebelum meninggal menjadi mualaf. Ada yang seperti itu. Ada yang saya tidak tahu. Ya, saya hanya memberitakan Injil, ujuk-ujuk ketemu. Pak, kan Bapak dulu memberitakan Injil kepada saya sini. Saya lupa. Dan ada yang sudah melayani. Bahkan ada yang saya tahu satu jadi pendeta. Tapi saya tidak mau hitung-hitungan karena apapun yang saya timbul jiwa pun begitu besar bagi saya karena itu adalah pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan, tidak ada yang bisa memenangkan jiwa, hanya Tuhan yang bisa menangkan jiwa. Jangan paksakan dengan cara menciderai agamamu sendiri dengan menghina agama orang lain, tidak. Ketika engkau menghina agama orang lain, engkau menciderai agamamu sendiri. Tidak boleh. Generasi ini harus berubah cara berpikirnya. Yang Islam maupun yang Kristen harus kembali kepada kebenaran agamanya masing-masing. Belajar dulu agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya, baru bicara agama orang lain. Supaya Anda tidak menghina agama orang lain. Anda tidak menghina sesembahan agama orang lain. Pelajari dulu agamamu dengan sebaik-baiknya. Dalamin dulu, gali dulu. Jangan sekedar jadi petualang literasi. Tahu petualang literasi? Baca sedikit sana sini, baca sedikit sana sini, tapi sok taunya rasa-rasa tinggi. Tapi hanya petualang literasi. Dalami, tekuni, apapun agamamu, dalamin dulu, tekuni dulu, baru komen. Supaya jangan ketika kamu komen, kamu justru melanggar perintah agamamu. Entah apapun agamamu. Sebagai orang Kristen, saya setuju sekali dengan surat Al-Quran tadi. Menurut saya sangat bagus. Apa yang bagus, kita harus katakan bagus. Karena saya percaya ada kebaikan-kebaikan dalam semua agama. Tetapi, hanya Yesus Kristus keselamatan yang sejati. Karena saya Kristen. Itu iman saya. Ketika teman muslim saya mengatakan, hanya Islamlah agama yang terakhir. Lakukan, jalankan agamamu. Supaya ketika Islam itu benar, engkau masuk surga. Jangan
Anda ngotot, Anda fanatik, agama Anda benar, begitu nanti kiamat, ternyata agama Anda yang benar, Anda nggak masuk surga, kan kesian. Benar tidak? Jadi, jalankan agamamu dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh-penuhnya. Kalau saya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan saya pasti masuk kerajaan surga. Karena seluruh dosa saya telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah intiman Kristen, nggak boleh disangkal. Kenapa seperti itu? Terjadi diskusi, ya kan? Jadi perdebatan agama boleh nggak? Ya boleh lah. Kenapa tidak boleh? Tetapi dengan cara yang baik. Untuk umat Islam ya, itu surat An-Nahl ayat 125. Untuk orang Kristen banyak. Yang pertama dan terutama adalah harus menjadi damai. Harus membawa damai. Itu penginjilan Kristen. Jadi kedua agama ini harus hidup, saling mengisi, saling berbagi di dalam kehidupan yang sekarang, dan berhenti saling memaki. Karena saling memaki itu, kita sebenarnya sedang melanggar perintah agama kita sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.